Selamat pagi, adain my life lagi. Hari ini aku lagi kurang enak badan karena cuaca sedang tidak menentu seperti tuan tua. Selain cuaca dan tuan tua yang tidak menentu, tuan muda juga sama. Kadang-kadang bangun tidak menentu. Kadang dia cranky lah kalau bangun, kadang dia good mood lah kalau bangun. Makanya kata gue kalau malam-malam disuruh tidur. Ngantuk kan lo sekarang? Terus gue lagi yang harus benerin mood lo. Terus siapa dong yang benerin mood gue di rumah ini? Tuan muda, lu masih ada 12 tahun lagi begini tahu gak? Mending lu sekolah kan ada tujuan. Lah gue kagak sekolah juga ikutan bangun pagi nih. Selesai perasaan sekolah gue udah tamat kemarin. Ini mau ngapain sih kita di dapur berduaan? Main gundu apa? Deket bener nih. Udah ya buruan sana siap-siap. Nah si tuan muda nih udah bisa siap-siap sendiri. Sikat gigi, pakai seragam, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Makanya aku udah jarang ngebantuin dia siap-siap kalau mau pergi sekolah. Emang kalau udah umur segini kan udah enakan ya emaknya. Karena kan si anak udah lumayan mandiri. Jadi kalau ditanya kapan tuan muda punya adik, coba kalian tanyain aja ke tuan tua. Soalnya dia adalah pemegang kunci kapan saya bisa menendungnya. Kalau ditanya sebenarnya sih udah enak banget bertigaan begini. Cuman aku tuh merenungkan diri sebenarnya aku tuh pengen punya satu lagi. Ya kalau dikasih sama yang di atas pengennya sih anak cewek. Karena dari dulu tuh aku pengen banget punya adik cewek. Tapi nggak kesampaian tuh gara-gara aku anak bungsu. Bener ya tuan muda udah lampu hijau. Aku udah lampu kuning. Yang masih lampu merah itu si tuan tua. Jadi dia nih yang tidak mau bergerak bukan saya. Aduh jelek banget nih suara gue. Kalau aku kan lampu kuning ya. Jadi kalau diklaksonin ya udah aku gas aja jalan. Soalnya aku tuh sempat ke rumah duka, terus aku tuh sempat kepikiran gitu. Kasihan kalau cuman si tuan muda sendirian di situ. Tapi punya saudara banyak juga tidak menentukan akur atau enggak sih. Karena aku juga 6 bersaudara. Banyak banget kan? Dan kita semua tuh nggak terlalu akur. Balik lagi sebenarnya peran orang tua itu penting, menciptakan kehangatan dalam rumah tangga. Nggak sadar udah jadi deh bekalnya tuan muda sama tuan tua hari ini. Oke, ini aku sekalian mau pergi pijit. Kalian aja kita anterin bekalnya tuan muda ke sekolah. Ini kudu gue ceritain kalau nganter lo orang bingung gue ngapain. Aku sama tuan muda tuh udah sumung-sumung meriah. Terus kita punya langganan tukang pijit. Jadi pijit dulu kali ya biar badannya enak kan. Nah, ini si tuan muda udah pulang sekolah juga. Bener ya, aku tuh emang pengen banget punya 2 anak. Awalnya sih begitu ya. Cuman karena aku ngurusin tuan muda sendirian dari dulu. Ya berdua sih sama tuan tua. Maksudnya kita nggak pakai suster ataupun kita nggak pakai mertua atau orang tua aku. Jadi aku ngerasa tuh kayak udah menguras tenaga banget. Bener ya, dia itu pas bayi itu anteng banget. Cuman pas udah gedean dikit, udah kayak barongsai pokoknya. Jadi aku ngerasa kayak udahlah cukup satu aja gitu. Aku malah lebih berharap kebobolan gitu loh. Jadi ya udahlah mau nggak mau kan kita terima ya. Tapi nggak bobol-bobol. Terus aku juga mikir sebenarnya kasihan kalau anak kedua. Karena menurut aku tuan muda tuh udah privilege banget. Aku takutnya nanti kalau anak kedua aku nggak bisa kasih apa yang aku kasih ke tuan muda kayak sekarang. Bicara kalau anak kedua udah pasti biayanya double kan. Oh ya sebenarnya hari ini aku juga lagi kedatangan tamu. Terus tahu-tahu tiba-tiba tadi jreng-jreng bocor. Kata tuan muda, "Mama itu celananya merah-merah." Terus shock, wah berarti tadi ke-record tuh. Ya udah ini kita bilas dulu. Jadi yang nungguin anak kedua kapan ya udah doain aja. Pokoknya aku serahin aja sama yang di atas. Kalau emang dipercayakan untuk punya anak kedua ya udah kita terima. Tapi kalau sekiranya cuma satu ya udahlah. Terus ini biasalah tuan muda kalau emaknya lagi sakit sok-sok sweet aja gitu. Cowok kalau lagi kayak begini ada maunya gak sih? Mencurigakan emang. Ya semoga nanti kamu memperlakukan istri kamu dengan baik dan benar. Udahlah capek nih udah seminggu flu gak beres-beres. Kayaknya lagi banyak banget yang sakit teman-teman aku juga. Iyalah bentar panas bentar dingin udah kayak hatinya tuan tua. Selamat pagi, adain my life lagi. Jadi kemarin kan aku gak enak badan nih sama tuan tua. Nah ketular juga nih si tuan muda. Tapi ini vlog udah seminggu lalu. Tetap aja loh sampai sekarang kita tuh masih serot. Tadinya aku mau ganti spray karena aku pikir kan udah banyak virus ya nempel di sini. Tapi sampai sekarang tetap aja kita nggak sembuh-sembuh. Nggak tahu kalian lagi musim sakit juga nggak sih? Padahal kita juga nggak yang pergi kemana-mana. Ini aku sama tuan tua udah tepar beberapa hari. Tuan muda juga ikutan nggak masuk sekolah karena bapak emaknya juga udah nggak sanggup nganter jemput anak ini. Tapi kalau boleh jujur seumuran tuan muda tuh mending sekolah aja daripada di rumah. Biasanya tuh bikin pusing kepala. Kecuali masih bayi ya, masih lucu, masih kita bisa main-mainin lah. Kalau udah segede gini yang ada ngerusuh aja setiap hari. Aku tuh sangat menunggu-nunggu nanti dia SD, kan sekolahnya lama tuh ya. Jadi kan bisa me time lebih lama gitu ya di rumah. Karena seumuran kayak gini buset aktifnya bukan main. Barong saya kalau aktif kayaknya. Barong saya kan baru aktif kalau dikasih angpau ya kan. Kalau dia mah kagak perlu disawer. Kemarin tuh ada tukang juga datang ke rumah. Ada beberapa tembok aku yang dicat ulang. Ya karena udah agak kotor sedikit. Terus juga udah ada nat-nat yang copot. Jadi ini aku bersih-bersihin rumah lagi karena debunya kemana-mana. Sebenarnya semalam juga udah bersih-bersih rumah. Udah sampai gue cuci sofa lagi. Tapi nggak aku rekam karena nggak semuanya harus saya rekam
ya kan. Punya rumah tuh capek ya. Bukannya nggak bersyukur, tapi ada aja pokoknya yang rusak. Ya pokoknya ada aja lah, siap-siap keluar duitnya. Belum lagi musim hujan kayak sekarang suka pada bocor. Makanya jangan lupa rumahnya di aquaproof ya guys. Kalau kita sih biasanya setahun sekali di retouch. Ya kita berdua ini kan perintis ya, bukan pewaris. Jadi duitnya tuh nggak sekali langsung banyak, mesti pelan-pelan dikumpulin. Ya, kita berdua sih nggak ngarep warisan dari orang tua. Dan kita mindsetnya nggak pernah mau nungguin warisan. Jadi ya udah kita kerja aja berdua, nggak ngarepin siapa-siapa juga. Karena menurut aku warisan itu bonus, dan aku juga males banget ribut sama saudara-saudara. Jadi daripada ribut ya udah cari duit aja sendiri. Kan kita juga masih sehat, masih bisa cari uang. Nah dulu tuh aku pernah dikasih nasihat sama kakak perempuan aku. Dia bilang tuh kalau cari cowok harus mau yang kerja. Jadi kalau nggak kaya nggak apa-apa. Cuman cowok-cowok sekarang kadang-kadang ditemenin dari nol suka pret juga sih. Jadi kita cewek-cewek harus apa ya? Lah saya mau udah ketemu. Ya semoga kalian juga dipertemukan dengan tuan tua kalian ya. Nah sembari emaknya bersih-bersih rumah, ini ada aja anak ini kelakuannya. Kadang-kadang tuh aku sampai ngerasa apa gue yang kurang sabar yang ngadepin ini anak. Oh tapi tidak, memang kelakuannya aja yang suka aneh-aneh. Ya begitulah. Ini aku time out supaya dia bisa berpikir. Apakah dia bisa berpikir? Kalau kata teman aku yang psikolog, metode ini tuh masih oke. Supaya anak tuh bisa merenung dan tahu apa kesalahannya mereka. Dulu tuh aku sering banget pakai metode ini, tapi belakangan suka jarang gitu. Nah mari kita kembalikan lagi ke metode ini. Nah mau tahu nggak apa yang tuan muda lakukan? Sebelumnya aku udah info nih, jangan main air di kamar mandi. Karena ini natnya baru ditambal sama si tukang. Lah dia mainan apa tahu gak? Itu balon diisi air sama dia. Terus sudahlah itu airnya kemana-mana. Ya saya sebagai ibu yang lemah lembut ini tentu saja emosi. Tapi semarah-marahnya ibu dan seemosinya ibu, tetap aja kalian pasti dilayanin kok. Tetap aja kan dimasakin buat kalian makan. Harap maklum ya, namanya juga cewek suka emosian. Hari ini aku bikinin miso telur buat sekeluarga. Kalau di keluarga aku suka dibikinin ini kalau lagi ada yang ulang tahun. Kalau di tradisi Chinese, makan mie pas ulang tahun itu artinya bisa menambah umur yang panjang. Tuan muda lagi belajar pakai sumpit, harus bisa ya tuan muda, kan lu Cina. Terus karena tadi aku udah lepek seharian, jadinya aku mandi. Aku mau ngasih dulu, capek seharian habis beberes. Terus juga masih kurang enak badan. Sebentar, tuan muda mau presentasi nih guys. Hai teman-teman, hari ini aku bikin Godzilla lagi hamil. Godzilla? Gue pikir itu Toothless tuh tuan muda. Ya udah terserah imajinasi lu aja deh. Badannya hanya hamil gini nih ya. Jangan-jangan dia udah kebelet nungguin emaknya hamil. Oke, sekarang gambar kedua. Hai teman-teman, aku bikin direct hari ini. Dia bisa nom. Terus ada di sini ya. Keseleo apa gimana kakinya? Jauh bener. Nah udah abis main-main sama tuan muda, tidur deh kita. Tapi ini udah sore, anaknya tetap nggak mau bangun. Amsyong sih ini malam tidur jam berapa ya? Ini udah aku bangunin pakai cara-cara apapun. Ujung-ujungnya malah ketiduran kita berdua. Malamnya ini aku mau ajak tuan muda bikin spam babi. Ini spamnya haram tapi bisa diganti pakai daging halal. Sebelumnya aku juga bikin spam pakai daging yang ini nih. Jadi aku beli online terus udah dicincangin. Nah ini aku udah sesuai dengan resep. Pokoknya telur sama tepungnya udah masuk. Jadi gue udah pede lah ya, ini pasti ngereket nih semuanya. Nah di cetakan pun juga udah bagus kan. Cuman entah kenapa tetap aja dia bolong-bolong gitu loh ambiar. Setelah dikukus baru kelihatan jeleknya. Karena anaknya udah lapar. Ada yang aku masak dulu sedikit. Nah ini bagus nih jadinya padet. Cuman nggak tahu ini pas lagi dikukus kenapa ya kok ambiar lagi ya? Apa skill spam saya sudah hilang nih? Besok-besok saya coba bikin lagi ya pakai daging halal. Soalnya 2 kali aku pakai daging ini tuh gagal. Entah salah di saya atau salah di mana ya. Ya udah segitu aja dulu. Selamat pagi, ada In My Life lagi. Ini kenapa pada ngomenin selamat pagi aku? Udah kayak sewa buzzer ya, komen lah kalian semua selamat pagi. Oke, kita mulai ada In My Life yang ditunggu-tunggu sama netizen. Dan aku tuh capek ngonten harus effort ini. Makanya kalian harus ramaikan dong viti-viti aku. Udah capek-capek ngonten seharian pula, abis itu sepi kan? Kesel gak? Kesel gue. Jadi keluarga ini masih sumeng-sumeng dan tidak kunjung sembuh. Tuan muda kemarin udah izin 2 hari sekolahnya. Hari ini aku masukin sekolah aja daripada dia di rumah. Karena bangunin yang nggak mempan pakai soft spoken, sekarang kita pakai ini inhaler aja. Nah bangun nih baru. Tuan muda tuh sebenarnya suka banget sekolah, cuman karena belakangan lagi nggak enak badan, mungkin dia agak cranky kali ya. Ya pokoknya terserah moodnya dia aja nih. Tuh muka pakai acara dikerut-kerutin gitu. Nyontohin siapa dia? Nyontohin maknya lah. Ini The Real melahirkan diri sendiri ke dunia. Lihat nih, sengak banget gayanya kayak preman. Gua gas dikit juga nangis lu. Udah sana pergi aja dah lu ke sekolah. Sebenarnya masak itu menyenangkan kalau tidak diburu-buru. Masalahnya ini gue tiap pagi tuh buru-buru, udah kayak mau buka toko.
terus nyiapin semuanya sendiri, dari prepare bahan sampai susun bekal. Makanya kata gue, ini VT gue terlalu effort ya. Hari ini tuh aku mau bikin chicken salted egg atau salted egg chicken. Jadi mana yang bener ya? Ayamnya udah aku marinasi semalam, jadi pagi-pagi tinggal ditepungin, terus tinggal digoreng. Udah deh. Sebenarnya aku pernah coba pakai bumbu instan dan lumayan enak juga, tapi ini aku pakai si telur asin yang asli. Entah kenapa tapi nggak kuning banget nih si kuning asinnya. Kuncinya sebenarnya yang bikin enak tuh si daun karinya. Terus ini tinggal tambahin susu sama kental manis. Udah deh, dioseng-oseng aja kayak gitu. Kalau nggak mau repot udah beli aja. Aku bikin nasinya tuan muda dulu. Aku tuh lebih suka bikin contoh dulu kayak gini, baru aku nge-tag video gitu loh. Soalnya takutnya kelamaan nge-record. Ya bikin sampelnya dulu lah gitu. Terus buat referensi, aku tuh banyak banget dapat dari internet. Jadi ini nggak pure ide aku ya. Kadang-kadang ada yang aku modif, kadang-kadang ada yang aku ikutin juga plek-ketiplek. Ya capek lah saya kalau disuruh mikir lagi. Dah sekarang waktunya susun bekalnya tuan muda. Ya pokoknya kan bekalnya lucu kan. Terus tuan muda nih suka banget sama abon. Jadi dia request bekalnya sekarang udah ada abon. Ini tinggal dihias dan dicantikin. Aku tambahin cemilan sama buah kiwi. Sekarang waktunya susun bekalnya tuan tua. Ya udah pokoknya sama. Fun fact, tuan tua nih suka banget telur asin. Jadi dia tuh suka banget sama sekbol. Terus tuan muda kalau dipesen sekbol dia juga doyan gitu loh sampai habis. Daripada beli, saya juga bisa bikin nih. Udah jadi deh bekalnya tuan muda sama tuan tua hari ini. Lucu dan menggemaskan bukan? Bukan. Abis jemput tuan muda langsung ganti baju dan kita mau ke mall. Jadi tadinya mau ngehan tiket pesawat buat kita jalan-jalan. Cuman ternyata kita nggak nemuin yang murah banget. Karena kemarin pas liburan sekolah kita kan nggak jalan-jalan. Ya kita mau jalan-jalan lah sekarang. Ya nggak sekarang sih, nanti. Sambil mikir-mikir kita jajan dulu ya. Ini mana udah sumeng-sumeng terus ke mall ya kan. Terus udah batuk-batuk terus lu tuan muda. Padahal mah gue juga yang beliin. Udah abis itu nggak jadi beli tiket, kita pulang aja ya. Ya pokoknya ntar lanjut jalan-jalannya kapan-kapan deh. Kita cari tiket yang murah dulu. Padahal mah yang dipikirin nggak cuma harga tiket nih. Udah pulang-pulang balik lagi ke template awal, bersih-bersih rumah. Semoga kalian nggak curigaan ya kenapa ini orang bersih-bersih rumah mulu. Entahlah, aku pun juga capek. Jadi karena emang lagi nggak fit banget, tadinya aku tuh pengen panggil jasa bersih-bersih gitu kan. Tapi entahlah kenapa gue ngerasa bisa nih, gue bisa, pasti gue bisa nih bersih-bersih. Ya kan, emang kadang kita suka menantang diri sendiri gitu loh. Kayak padahal nggak ada yang nantangin ya kan. Nah kayak beginilah yang setan suka mencobai diri sendiri seperti saya. Habis kayak nanggung gitu loh mau mandi, tapi kamar mandi jorok. Ya udah sekalian aja gue sikatin. Habis itu baru mandi. Udahlah, kadang aku udah nggak jelas nih kalau mau tag VO. Terlalu panjang video ini. Nah yang kayak begini juga suka mencobai diri sendiri. Nyetok cabai sebanyak ini. Aduh, besok-besok diare gue. Beneran ini semalam aku habis diare. Aduh, capek dari diri gue. Aduh, ini tuan muda cepet banget gedenya. Jadi lemari dia tuh udah sesek banget kan. Udah aku keluarin sekarang yang udah gak muat. Aduh, pusing banget ini mau taruh di mana ya. Bentar, kita tunggu princess turun dari kayangan dulu. Oke, selamat pagi. Belum. Kita pakein baju dulu, baru kita ajak dia buat opening. Selamat pagi, A Day in My Life lagi. Semalam Nona majikan tidur di bawah tangga. Entahlah dia ngambek sama siapa, dia gak mau tidur bareng. Baguslah, gak boleh sekamar ada 2 betina dan 1 jantan. Apakah pagi ini aman, tidak ada drama dari tuan muda? Oh, tentu saja ada. Inilah yang kalian tunggu-tunggu kan? Air mata tuan muda. Malu kata gue, tuan muda udah gede begini masih nangis. Udahlah, kita kan image-nya keluarga bahagia. Ya kapan? Jangan kau rusak-rusak image itu tuan muda. Udah lama kan ya nggak bikin bibimbap. Apa tuh bibimbap? Masa iya kalian nggak tahu? Udah mukbangnya bibimbap? Yare. Hari ini anggunli sekali ya potong-potongnya. Tapi tangan gue nggak anggun nih. Buset nih, tangan gede bener, kebanyakan ngosek-mesek. Hari ini pakai celana ala-ala plus minus one gitu ya, tapi kawean. Karena hari ini masaknya gampang. Jadi keburu nih siapin sarapan juga buat tuan tua. Biasanya tuan tua tuh nganterin tuan muda dulu pagi-pagi. Terus nanti dia cari sarapan di deket-deket sekolah. Walaupun kadang dia suka mudia, tapi dia tidak banyak menuntut dan tidak merepotkan. Sekarang udah baikan kok moodnya, mungkin masa-masa itu sudah lewat ya. Jadi keluarga kita sudah cemara kembali. Jadi sebenarnya kalau ditanya siapa yang paling sabar, tuan tua tuh juara banget. Aku tuh lebih sering ngomel, ngedumel, karena aku tuh emang tipikal yang banyak maunya. Sebenarnya ngurusin tuan tua tuh gampang banget. Dia tuh benar-benar tipikal yang nggak banyak maunya. Sekali-sekali kita share positif ya tuan tua lah. Tapi in frame-nya nasi monyet. Misalnya aku lagi kepengen apa, terus dia kepengen apa, dia pasti bakal ngeduluin yang aku mau. Pas kemarin ribut-ribut kecil tuh aku sadar, ternyata yang dibutuhkan dalam pernikahan itu komunikasi. Seringkali karena udah sering ketemu, kita jadi lupa ngobrol tentang kehidupan kita loh. Kemarin aku sempat kebayang lah kenapa perceraian itu bisa terjadi. Karena dua-duanya tuh emang udah keras aja dan gak mau ketemu jalan tengahnya. Emang susah sih kalau ngomongin ego manusia ya. Berat benar nih pembicaraan bikin bakal hari ini. Terus gimana nih Ci? Jadi nambah nih anak kedua? Ntar dulu yang itu ya. Percuma juga kan anak banyak-banyak kalau relationship orang tuanya tuh gak bagus. Jadi kan emang benernya orang tuanya dulu yang harus harmonis baru bisa
bisa anaknya merasakan keharmonisan itu. Nggak berasa bimbibap gue udah jadi nih guys. Udah jadi deh bekalnya tuan muda dan tuan tua. Kebalik ternyata. Kita balik dulu deh ini bekalnya. Kamera emang suka kebolak-balik sih. Udah jadi deh bekalnya tuan muda sama tuan tua hari ini. Oke, balik lagi ke pembahasan tentang keluarga. Aku tuh nggak tumbuh di keluarga harmonis. Aku yakin pasti di sini juga banyak. Kalian harus janji ya sama diri kalian. Nanti kalau kalian berkeluarga, kalian harus bahagia. Emang cari pasangan yang cocok sama kita pasti susah kan? Setiap manusia pasti ada kurangnya. Kita pun juga ada. Tapi kita cari yang kurangnya paling sedikit lah. Seenggaknya nggak nambahin beban hidup kita. Tapi aku yakin kita tuh pasti bisa ngeliat deh. Kalau kita sama si pasangan yang ini, kita tuh bakal gimana ke depannya. Maksud ya, kita pasti ada bayangannya lah. Emang sih di era sosial media kayak sekarang, kita pasti kan ngiri-ngirian ya sama hidup orang. Kayak misalnya aku kalau suka buka app sebelah, aduh suka pusing pala gue. Jujur aku kayaknya lebih cocok aja di sini, kayaknya lebih menghibur aja soalnya komen-komen kalian. Semoga kalian sehat-sehat supaya VT aku selalu ramai sama kalian. Ya, aku akan share sebisa mungkin pengalaman-pengalaman hidup aku. Kalau menurut kalian cocok ya dicontoh boleh. Kalau nggak dicontoh juga nggak apa-apa sih. Nggak ada yang nyuruh juga. Sebenarnya aku juga capek ya bebersih begini terus. Tapi jujur mataku tuh selalu fokus ke hal-hal yang kotor dan berantakan. Kayak nggak bisa, ini gue harus rapihin. Padahal punya anak umur segini emang hobinya ngeberantakin aja sih. Ya emang gak semua anak. Anak saya tuh salah satunya memang. Hobinya ya bikin emaknya kesel lah tiap hari. Padahal emang emaknya emosian aja. Tapi aku darah rendah loh. Aku bukan darah tinggi. Aku tuh harus lebih banyak marah-marah supaya darah tinggi. Ini rumah kecil aja, kerjaan rumah gak habis-habis ya. Dulu sih emang cita-cita aku pengen punya rumah yang gak terlalu besar. Karena rumah orang tua aku tuh lumayan lah. Dan agak merepotkan gitu bersih-bersihnya. Dulu tuh kita sampai punya 3 ART sama 1 supir. Tapi itu tidak membuat saya jadi anak manja kan. Aku tuh dibesarkan ya lumayan lah keluarga aku. Cuman kita nggak yang rich banget gitu loh. Terus kan aku 6 bersaudara. Bayangkanlah bapak gue biayain 6 anak sampai kuliah. Yang kuliah cuma 5 sih. Tapi tetap aja 5 anak cuy. Gue 1 anak aja udah bengek. Mana bentar lagi masuk SD nih. Terus dulu tuh aku yang paling suka dicengin gitulah sama saudara-saudara aku. Dibilang anak manja lah. Enggak, lihat dong sekarang. Gue hampir tiap hari loh bisa kosek WC nih kalau nggak ada kerjaan. Tapi aku nggak pernah nungguin warisan orang tua aku. Sebagai anak bontot, aku bisa membuktikan kalau nggak semua anak bontot itu manja. Jadi tuan muda juga tidak akan saya didik menjadi anak manja karena emaknya nggak manja. Bapaknya apalagi jauh dari kata manja. Ya udah, semoga VT aku ada manfaatnya ya. Manfaat udah kayak vitamin gue. Selamat malam deh ya. Selamat. Pasti pada mau komenin selamat pagi aku ya kan? Sekali-sekali jangan komenin selamat pagi dong. Sekali komenin, ih Cici cantik gitu. Selamat pagi, adain my life lagi. Ya suaranya masih agak mindeng karena ini udah 2 minggu loh sakit kayak begini gak sembuh-sembuh. Itu udah menjelang mau sembuh terus tiba-tiba dia kumat lagi gitu. Kalian gitu juga gak sih mindeng-mindeng gak jelas kayak gini? Ini dramanya dibuat oleh saya sendiri. Pakai acara telur puyuh jatuh. Kayaknya emang gue gak berbakat sih masak. Selamatin dulu yang masih bisa diselamatkan. Mana sih punya emak jago masak tapi ini anak gak jago masak. Itu dari dulu nggak ada jadi masak soalnya. Terus nggak minta belajar masak juga sih. Dia kurang telaten lah kalau soal permasakan. Tapi kalau soal bebersih, saya telaten. Mas saya tidak. Another drama. Pokoknya hari ini nggak lolos dari drama ya. Kopi gue pakai acara tumpah. Udah bubar aja nih lantai semuanya lengket. Padahal aku udah pakai mode lemah lembut loh. Tapi kenapa saya kelamsi sekali hari ini? Bikin tumis hari ini bikin tumis cumi aja. Karena aku beli cuminya kan di online, jadi aku nggak tahu seberapa banyak. Ternyata dikit banget bung. Banyakan cabai gue gitu kayaknya. Protes mulu lu udah kayak jago masak. Kita oseng-oseng dulu ya, resepnya cari aja sendiri. Gampang sih pokoknya kalau tumis-tumisan. Kemarin kan aku gagal tuh bikin spam haram. Nah, ini aku mau bikin chicken nugget. Nah kemarin tuh aku sempat konsultasi ke mami aku, kenapa itu spam gue nggak jadi. Terus kata nyokap bisa jadi daging haram yang aku pakai itu kurang berlemak. Karena dia kurang merekat. Info dari doi sih begitu ya. Cuman coba nanti saya bikin lagi itu spam. Kalau buat chicken nuggetnya hari ini berhasil, semuanya padat adonannya. Terus kadang aku kan seharian sibuk tuh. Taulah sibuk ngapain. Kadang nyari referensi buat masak tuh malam-malam. Apalagi nyari referensi bekalnya tuan muda. Yang paling gampang yang bisa aku buat. Jadi ini perintilannya. Sekarang waktunya susun bekalnya tuan muda. Pokoknya aku kasih nasi telur abon. Kemarin pas aku kasih nasi telur abon tuh abis semuanya. Mungkin dia doyan kan. Gak pede banget gue. Totonya yang ini gak abis. Ya emang tuan muda nih kadang-kadang suka dia tuh kadang suka ngerjain maknya loh. Jujur aja sih. Yang ini sih gak abis karena katanya jam makannya cuma sebentar. Terus tadi aku agak telat juga. Berarti salah siapa? Salah mamanya. Pokoknya semua yang dilakukan bocil-bocil di muka bumi ini adalah salah maknya. Sekarang waktunya susun bekalnya tuan tua. Muda gak dapet cuminya karena pedesai. Nanti kalau gue kasih dia teriak-teriak di sekolah. Jadi kita kasih bapaknya aja ya. Jadi deh bekalnya tuan muda sama tuan tua hari ini. Nggak jago masak ya
yang penting pura-pura aja kita masak. Sumpah aku tuh ya pengen cari les masak. Cuman pas aku cari-cari nggak ada loh. Kebanyakan kayak les baking gitu kan. Kayak aku tuh ngerasa kayaknya gue butuh ngasah skill deh. Gue terlalu cupu di dunia perdapuran ini. Tuan muda udah pulang, ini aku boyong aja langsung. Hari ini dar-dedor banget tiba-tiba ke dokter gigi. Ngapain ini pasien? Gila, aku bener-bener gak ada rencana. Hari ini aku cuma mau konsultasi. Terus tiba-tiba udahlah gue pasang aja behel. Yang gila mana yang pasang behel 3 kali di hidupnya? Ya, betul sekali. Ini behel ketiga aku. Jadi kalau diperhatiin gigi tengah aku tuh nggak tengah. Itu agak mencong gitulah. Nah, aku tuh udah 2 kali pernah pasang di dokter umum. Yang kedua kalinya aku bener-bener dikerjain parah sama si dokter. Gigi aku dikikis sampai bentuknya nggak jelas. Wah, pokoknya parah banget deh. Sampai aku udah ke beberapa kali dokter. Dokternya semuanya geleng-geleng. Ini parah banget kikisannya. Terus waktu itu aku lepas aja karena kayak udah lumayan capek. Gue juga bokek gitu kan. Jadi sekarang mumpung ada duitnya, mari mempercantik diri. Jujur aja aku anaknya insecure parah. Karena aku bikin konten tuh jarang banget yang di depan muka. Karena aku nggak pede sama muka aku. Ditanya pengen oplas nggak Ci? Jujur aja pengen sih kalau ada duitnya. Udah pulang ke rumah, sekarang waktunya WIB. Waktunya ibu bebersih. Aku tuh malas pergi keluar karena ya kayak gini deh. Jangan rumah kan gak ada yang ngerjain. Jadinya mundur semua jamnya. Terus ya udah tiba-tiba udah malam aja kayak gini. Emang 24 jam nih kurang cukup ya kayaknya di kita. Aku ngerasa ya Allah sibuk banget gue sehari-hari. Padahal kegiatan gue ya begini-begini aja ya kan. Tapi kenapa gue gak bisa istirahat di rumah? Padahal aku masak cuma sekali loh pagi-pagi doang. Malam-malam nemenin bocil closingan main piano dulu. Aku tuh gak tahu piano ini tuh dia bener-bener minat atau enggak. Kalau ditanya bisa atau enggak bisa. Dia lumayan lancar, gak sampai yang jago banget. Tapi entah kenapa setiap hari tuh harus disuruh latihan. Kayak yang bener-bener suka yang tiba-tiba bisa latihan sendiri gitu loh. Cil gue sekolahin biar lo banyak skill. Lu nya males-malesan begini. Habis itu kita berdoa bersama. Kayaknya dia doain gue biar gak marah-marah lagi deh. Atau enggak marah-marah tiap hari. Kenapa ya Tuhan mamaku marah-marah terus tiap hari? Ya karena lu Cil. Lu masih nanya sih Cil.